Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Bilangan 13 ayat 33, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara yang terkasih, sadar atau tidak, ada banyak orang percaya yang selalu terpaku pada kehidupan di masa lalu. Padahal masa lalu adalah sesuatu yang sudah lewat, yang tidak mungkin terulang kembali. Seharusnya kita fokus pada hari ini sebagai persiapan untuk menatap masa depan yang jauh lebih baik, yang jauh lebih penting daripada masa lampau. Hari depan membuka banyak kesempatan bagi kita dalam hal perkembangan dan perbaikan hidup di dalam Tuhan. Saudara, untuk mencapai kemajuan dalam hidup kekristenan kita, dalam kedewasaan iman kita, kita perlu belajar dari masa lalu dengan segala kegagalannya. Tapi kita tidak boleh dipengaruhi oleh masa lalu itu. Selama kita masih dipengaruhi dan bergantung pada masa lalu, sulit bagi kita untuk memperoleh kemajuan yang berarti, sebab memori kita selalu melekat pada masa lalu. Mengapa? Karena yang sering kali melekat di memori kita adalah hal-hal negatif, sehingga bayang-bayang ketakutan, bayang-bayang kegagalan tersebut menciptakan rasa takut dan rasa enggan untuk melangkah ke depan. Patut kita teladani Rasul Paulus yang berkata dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14, "Ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Saudara, Musa mengutus 12 orang pengintai tanah Kanaan. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. 10 orang memberikan laporan negatif dan merasa takut untuk kembali masuk ke negeri itu, karena pikiran mereka dipenuhi hal-hal negatif, merasa diri kecil seperti belalang, sementara penduduk negeri itu besar-besar seperti raksasa. Itulah yang terus membayangi pikiran mereka. Akhirnya mereka gagal dan tidak
dapat menikmati tanah Kanaan yang berlimpah air susu dan madu, karena menyelesaikan persoalan dengan pemikiran akal manusia. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara, dihantui masa lalulah membuat mereka menyerah sebelum berperang. Karena itu ingatlah saudara, dalam menghadapi persoalan apapun itu, jangan mengukur kekuatan sendiri, tetapi pandanglah pada Tuhan dengan segala kekuatan Tuhan dan kedahsyatan kuasa Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, kami menyadari kami tidak berarti, kami kecil, tapi kami bersyukur memuji Tuhan karena ketika kami percaya pada Tuhan Yesus Kristus, maka kami hidup di dalam jaminannya Allah. Kami hidup dalam genggaman tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur memuji Tuhan karena Allah Tuhan kami yang hidup di dalam kami lebih besar dari apapun yang ada dalam dunia ini. Karena itu Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau berikan kekuatan bagi kami. Engkau berikan iman yang teguh di setiap hati pendengar Breath of Life audio saat ini, supaya kami memiliki pengharapan dan bukan memandang persoalan-persoalan yang ada, tapi memandang kepada Allah yang sanggup menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dan bahkan memberikan jalan keluar bagi setiap kami yang menghadapi cabaran-cabaran hidup ini. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup, karena Engkau Allah Tuhan yang selalu menyertai kami sampai akhir zaman. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri.
Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, sebuah sekolah teologi yang unggul dan alkitabiah yang telah berdiri selama 47 tahun di Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan telah menamatkan begitu banyak pelayan Tuhan yang saat ini melayani di dalam maupun di luar negeri di berbagai bidang sesuai dengan panggilan masing-masing. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara membuka cabangnya di Malaysia dan menjalankan kelasnya secara online. Program yang ditawarkan adalah sarjana atau degree dalam bidang teologi dan master atau magister dalam bidang teologi. Anda masih boleh bekerja dan bahkan melayani sambil mengupgrade diri Anda dan belajar bersama di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara cabang Malaysia. Untuk informasi dan pendaftaran sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jumpa Anda di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan Yesus memberkati.